Oke, kita ngobrol ya dengan dua analis kita pagi hari ini untuk melihat bagaimana sebenarnya pertandingan yang berlangsung tadi malam dan sebesar apa peluang Indonesia untuk maju ke babak berikutnya. Sudah ada Bung Tommy Welly dan juga Mas Budi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Udah cek komen? Udah cek komen di IG? Tadi malam nontonnya di mana nih? Seru banget ya tuh. Bung Toel ya. Bung Toel gimana? Bung Toel dulu ya soal permainan gitu. Anda punya beberapa highlight ya sebelum pertandingan dimulai. Dan kemudian kita lihat pertandingan yang berjalan tadi malam dengan penampilan timnas yang hasilnya memuaskan kan sebenarnya dengan angka 3-0 bermain di kandang Vietnam. Gimana? Oke, yang pertama salut sama apresiasi untuk dua kemenangan back to back. 21 Maret di GBK dan semalam di Hanoi. Jadi yang pertama salut dan apresiasi. Tapi apakah itu dalam konteks saya sebagai pengawat bola kaget? Enggak, saya enggak kaget. Karena waktu STY sebelum 21 Maret agak ragu-ragu tidak jamin 100% bisa menang, saya malah dorong harus back to back. Lewat ucapan-ucapan maupun tulisan saya gitu. Harus back to back. Kenapa? Satu, pertimbangannya ini event yang paling tinggi dalam kasta sepak bola. Piala Dunia kualifikasi termasuk turunannya kualifikasi Piala Dunia event paling ultimate di sepak bola. Jadi kita harus yang paling ngotot, paling ambisius lah di event ini. Ya, optimis lah ya. Yang kedua kan kalau menang back to back maka peluang kita untuk lolos ke babak 3 kan menjadi terbuka. Dan sekarang menjadi terbuka. Makanya salut dan apresiasi. Tapi apakah baru bilang tapi kayak ada tapi ada gitu evaluasinya ya. Enggak, saya mau buka logika sepak bolanya. Apakah sebagai pengamat sepak bola saya kaget? Enggak. Karena ada dua hal yang membuat saya tidak kaget. Atau tiga hal lah. Satu, misalnya saya mengutip falsafahnya Katalan lah misalnya. Ojo gumunan, ojo kagetan gitu loh. Katalan banget. Jadi, ya. Enggak perlu itu. Yang kedua adalah bahwa ada vice versa lah. Kenapa kemenangan itu? Alasannya misalnya. Satu, Vietnam sekarang nggak sesolid, nggak sekuat Vietnam era Park Hang-seo. Determinasinya kurang. Kalau orang bola ngerti determinasi agresivitas Vietnam nggak sehebat kemarin. Itu salah satu aspek. Kedua, faktor lainnya adalah bahwa tim kita udah berubah. Ketika tim kita tidak seperti ini, STY nggak pernah menang kan dari Park Hang-seo. Tapi ketika dengan tambahan naturalisasi seperti ini, terutama kalau semalam, yang memberikan pembedaan adalah dua pemain naturalisasi terakhir. Yang disumpah malam hari, tengah malam itu. Tom Hai dan Ragnar Oratmango. Jadi ini menimbulkan sebuah logika pertanyaan. Apakah, menurut saya sih, ini kejayaan semalam atau dua kali back to back, nggak boleh diraup oleh seorang STY. Karena banyak pihak terlibat di sini. Oke, sebelum kita dengarkan dari Mas Budi ya, itu dari udah pasti sensitif gitu ya. Tadi mau nanya gitu. Lihat senyumnya Bayu soalnya. Enggak, saya mau nanya mewakili apa yang dikatakan oleh netizen gitu. Bang, kok kayaknya Indonesia menang di matanya Bang Toel itu salah mulu gitu. Ada celah untuk enggak gampang memuji-muji, tapi saya ingin sepak bola kita naik level. Kebetulan kan kita punya pengalaman, maksudnya pengetahuan, experience di sepak bola. Iya. Kita seneng sepak bolanya naik level gitu loh. Tapi hal-hal yang secara logika harus diluruskan, saya mau luruskan. Oke. Itu karena itulah fungsi logika sepak bola lah. Iya, oke. Artinya mungkin menurut Bung Toel 20 tahun lama banget ya baru bisa ngalahin Vietnam juga gitu ya? Betul. Tapi sebelum-sebelumnya tanpa pemain naturalisasi kan nggak bisa. Ya. Tahun 2022 misalnya kita kalah 0-2. Dengan materi yang berbeda. Jadi faktornya itu kan. Kenapa bisa menang? Satu, Vietnamnya nggak sama seperti Park Hang-seo. Kedua, materi pemain kita beda. Makanya saya dorong back to back harus menang. Nggak ada cerita gagal gitu. Karena potensinya memang lebih besar kan saat ini. Yes, materi kita. Oke, Mas Budi. Sebelum Mas Budi menjawab ya, kami mau disuruh break dulu sama produser. Mau nayangin sebenarnya nanti ya. Ternyata statement dari Mas Budi itu ya. Iya, Mas Budi kemarin menyampaikan bahwa prediksinya 3-0 betul ya. Dan akhirnya terbukti. Oke, tapi sesaat lagi. Senyum-senyum gitu dong yuk.